Assalamualaikum soleha. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan review pembelajaran PAI Sirajul Munir, Tafsir Al-Quran dan Fikih. Nah, sebelum melanjutkan review, Ibu mau menanyakan kabar anak-anak Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria, sukses, Allahu Akbar. Nah, semoga selalu semangat meskipun kita sedang belajar secara online di rumah masing-masing. Untuk materi pertama akan kita mulai dari surah Al-A'la. Nah, pertanyaan dari Ibu, apa arti dari surah Al-A'la? Iya, surah Al-A'la artinya yang paling tinggi. Nah, surah Al-A'la sendiri diturunkan di kota Mekah. Surah Al-A'la artinya yang paling tinggi. Nah, anak-anak Ibu, nanti di soal ujian Ibu akan menanyakan sambung ayat ya. Nanti akan Ibu tanyakan misalnya penggalan-penggalan ayat atau sambung ayat seperti itu. Nah, misalnya nanti akan keluar soal alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa merupakan bunyi ayat dari surah apa? Nah, seperti itu. Nah, silakan dihafal surah Al-A'la dari ayat 1 sampai 5. Berikutnya akan kita lanjutkan kepada surah At-Tariq. Nah, anak-anak Ibu, apa arti dari surah At-Tariq? Iya, arti dari surah At-Tariq adalah yang datang pada malam hari. Pada surah At-Tariq juga nanti anak-anak Ibu harus menghafalkan surahnya ya. Nanti siapa tahu akan keluar pada soal. Nah, berikutnya kita akan lanjut kepada surah Al-Buruj. Pada surah Al-Buruj juga akan keluar penggalan-penggalan ayat. Jadi anak-anak Ibu harus menghafal, bisa jadi penggalan, bisa jadi ditanya ini dari surah apa, atau bisa jadi sambung ayat. Oke. Nah, anak-anak Ibu, di surah Al-Buruj sendiri kita belajar, ada di kisah hikmah. Ada di kisah hikmahnya tentang berpegang teguh pada agama dan sabar atas ujian yang ada. Jadi sikap seorang mukmin ketika ditimpa musibah, ketika mendapatkan ujian, maka dia harus mempunyai sifat sabar ya. Nah, hikmah ayat pada surah Al-Buruj juga, siksaan bagi musuh-musuh Allah yang membakar kaum mukminin kelak di hari kiamat pasti akan kekal di dalam api neraka. Nah, di sini ada yang di ketiganya, orang-orang yang tidak beriman dan memusuhi Allah akan disiksa sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan terhadap kaum mukminin. Ya, anak-anak Ibu silakan dipelajari lagi kisah hikmah dari surah Al-Buruj. Berikutnya kita akan lanjut kepada surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq di buku sendiri terbagi kepada dua ya. Pertama dari ayat 1 sampai 15 dan yang berikutnya dari ayat 16 sampai ayat 25. Surah Al-Insyiqaq terdiri dari 25 ayat. Nah, di surah Al-Insyiqaq sendiri ada di kisah hikmahnya dijelaskan bahwa manusia akan menghadapi huru-hara di hari kiamat sampai nanti berakhir di surga atau neraka. Nah, untuk berakhir di surga dan neraka, ada buku amalan yang akan kita ambil. Ada buku amalan yang akan kita ambil, yaitu dari tangan kanan atau dari tangan kiri. Nah, yang mengambil buku catatan amalan dengan tangan kanan pada hari kiamat adalah orang-orang mukmin yang melaksanakan perintah Allah. Berikutnya kita lanjut kepada bab fikih. Yang pertama yaitu tentang fardu wudu. Nah, anak-anak Ibu, fardu wudu ada 6 bagian. Yang pertama niat jangan lupa. Dan yang kedua membasuh seluruh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, dari ujung jari sampai ke pangkal siku. Yang keempat mengusap kepala dengan air. Dan yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib di sini sehingga wudhu dianggap tidak sah jika mendahulukan membasuh kaki dari membasuh kedua tangan. Jadi harus berurutan ya, harus berurutan. Untuk niat sendiri, niat dibaca saat akan mengusap wajah atau membasuh seluruh muka. Berikutnya kita lanjut kepada sunnah wudhu. Sunnah wudhu terdiri dari 12 bagian. Yang pertama membaca basmalah. Membaca basmalah ketika mulai wudhu. Dan yang kedua, membasuh kedua tangan sampai pergelangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, berkumur 3 kali. Yang keempat, istinsyak dan istinsar 3 kali.
Apa itu istinsyak? Istinsyak adalah membasuh hidung dengan memasukkan air ke dalamnya dengan menggunakan tangan kanan. Sedangkan istinsyak adalah menyemprotkan atau mengeluarkan air dari hidung dengan menggunakan tangan kiri. Nah, langkah yang kelima adalah mengusap telinga 1 kali dan dengan air sisa mengusap kepala. Dan yang keenam, menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki ketika membasuh. Nah, ini dia, ada gambarnya menyela-nyela sela-sela jari. Nah, berikutnya yang ketujuh adalah mendahulukan anggota tubuh bagian kanan. Mendahulukan anggota tubuh bagian kanan. Dan yang kedelapan, mengulang-ulang sebanyak 3 kali. Dan 9 berurutan, jadi tidak boleh loncat-loncat ya. Membasuh anggota tubuh dengan lainnya tanpa jeda waktu. Nah, yang ke-10 menggosok, yaitu mengurutkan tangan pada anggota tubuh bersamaan dengan air atau setelah dibasuhkan. Yang ke-11 tidak boros air, dan yang terakhir membaca doa setelah wudhu. Berikutnya kita masuk kepada tata cara wudhu. Anak-anak ibu bisa lihat pada halaman 23. Bisa dibuka bukunya halaman 23 dan lihat tata cara wudhunya. Dan yang berikutnya adalah hal yang mewajibkan wudhu. Hal yang mewajibkan wudhu itu ada 3. Yang pertama, saya di sini anak-anak ibu bisa lihat. Saat Syira bertanya, Pak Guru, apa saya boleh membaca Al-Quran jika belum wudhu? Pak Guru menjawab, ya, kamu boleh membaca Al-Quran meski belum wudhu, tapi kamu tidak boleh menyentuh mushaf jika belum wudhu. Nah, jadi anak-anak ibu sebelum menyentuh mushaf Al-Quran, maka anak-anak ibu wajib mengambil wudhu. Nah, selain saat menyentuh mushaf, ketika anak-anak ibu sholat dan tawaf di sekeliling Ka'bah, maka diwajibkan untuk berwudhu. Sedangkan sunnahnya, anak-anak ibu dibolehkan untuk berwudu sebelum tidur, berwudu ketika keluar dari rumah, dan pada setiap kondisi. Meskipun tidak wajib baginya, maka akan tetap mendapatkan pahala wudu. Berikutnya kita masuk pada bab hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kemaluan dan dubur, misalnya seperti pipis atau kentut atau berak. Nah, terus yang kedua, tidur pulas. Tidur pulas dapat menyebabkan wudunya batal. Dan yang ketiga, hilang kesadaran baik karena pingsan, gila, atau mabuk. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan atau dubur dengan tanpa penghalang. Nah, ini hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Berikutnya, kita masuk ke bab tayamum. Nah, tayamum sendiri diperbolehkan apabila tidak mendapatkan air. Nih, sebab tayamum ada di sini. Seorang muslim diperkenankan tayamum dalam kondisi berikut ini. Yang pertama, tidak menjumpai air. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air dikarenakan sakit atau yang lain. Yang ketiga, hanya mempunyai sedikit persediaan air dan dibutuhkan untuk makan dan minum. Nah, tayamum itu sendiri adalah mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci sebagai ganti dari wudhu. Nah, anak-anak ibu bisa melihat tata cara tayamum di sini. Yang pertama, memukulkan kedua telapak tangan ke debu. Terus yang kedua, mengusap muka dengan 2 telapak tangan. Yang ketiga, memukulkan kedua telapak tangan ke debu. Dan yang keempat, yang terakhir, mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Nah, niat tayamum dibacakan berarti pada saat mengusap muka dengan kedua telapak tangan. Berikutnya, hal-hal yang membatalkan tayamum. Ada 2, yaitu tayamum menjadi batal dikarenakan hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu yang sudah kita bahas tadi, maka juga berlaku pada tayamum. Dan yang kedua, mampu menggunakan air. Jika mampu menggunakan air, maka tayamumnya tidak sah. Pelajaran berikutnya kita masuk kepada azan dan iqamah. Azan sendiri adalah sebagai tanda waktu masuknya ibadah fardu. Ya, jadi masuk waktunya ibadah sholat fardu bagi umat Islam ditandai dengan seruan azan. Nah, ketika azan sedang berkumandang, hal yang harus kita lakukan adalah mendengar dan menjawab azan. Kita harus mendengar dan menjawab azan. Nah, sebutan untuk orang yang mengumandangkan azan sendiri adalah muazin. Nah, sedangkan perbedaan azan dengan iqamah, jika sudah masuk waktunya maka disebut dengan azan. Jika untuk bersegera mendirikan sholat maka disebut dengan iqamat. Nah, untuk iqamat sendiri berarti itu menandakan bahwa ayo bersegera dirikanlah sholatmu. Karena itu ditandai dengan yang namanya iqamat.
Nah, pada saat lafaz hayya 'alal falah, maka kita harus menjawab azan atau iqamah dengan jawaban la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Nah, berikutnya yang terakhir kita akan masuk kepada pembahasan etika di masjid. Etika di masjid. Sebelum anak-anak ibu masuk masjid, biasanya kita masuk dengan menggunakan kaki kanan. Kaki kanan dan membaca doa. Dengan membaca doa. Oke, al-baqarah adalah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Menggunakan kaki kanan masuk. Lalu anak-anak ibu ketika sudah masuk ke dalam masjid, maka kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah ini disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid. Nah, berikut etika di masjid yang Sirat sampaikan di buku Sirajul Munir. Wudhu sebelum pergi ke masjid dengan mengenakan pakaian terbaik, berjalan menuju masjid dengan tenang, menjaga kebersihan masjid. Lalu, yang berikutnya, mendahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid dengan membaca Allahumma tahli abwaba rahmatik. Nah, terus melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian duduk dengan tenang dan rapi. Nah, ketika keluar kita menggunakan kaki kiri dan membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik, atau yang di buku bisa juga, ini lumayan panjang. Nah, anak-anak ibu, tindakan yang kita lakukan jika kita melihat teman membuat keributan di masjid, maka kita harus menegur dan menasehatinya. Nasihatilah dia dengan baik. Kita sudah belajar etika menasehati ya kemarin. Nah, sekarang anak-anak ibu bisa mereview semua, mempelajari lagi ulang di buku Sirajul Munir, baik yang hijau ataupun yang biru, agar bisa mempersiapkan ujian akhir semester dengan baik. Jangan lupa hafalannya, terus murajaah agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di ujian nanti. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.